Perbaiki atap di atas papan, genteng pecah berjumlah 8. Mari menatap masa depan dengan semangat penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, ini tuh video masih di hari yang sama dengan aku yang belanja mingguan dan aku yang food prep ya. Kalau baju food prep sama baju ini kan masih sama ya. Kalau di belanja mingguan bajunya beda. Kenapa kok bisa beda? Karena memang pas pulang pasar itu aku langsung ganti baju ya teman-teman. Karena bajuku itu kan udah basah kena hujan gitu ya, basah kuyup, bener-bener basah semuanya. Jadi aku ganti baju. Makanya di sini tuh bajunya itu beda dengan pas hari aku lagi belanja di pasar gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya tuh di videonya itu tuh di hari yang sama. Nah di sini aku itu lagi jemur pakaian. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh pakaian udah dicuci. Sekarang ini kan udah punya mesin cuci ya, jadi nggak terlalu repot banget Pak suami ya teman-teman buat nyuci. Jadi di sini tuh aku bisalah ya teman-teman agak santai, dan pastinya juga pakaian itu lumayan bersih lah gitu ya pas dicuci. Karena tadi itu pas masukin ke mesin cuci, mana yang parah-parah kotornya itu udah aku sikatin teman-teman. Jadi sebelum ke pasar, pakaian-pakaian yang menurut aku bisa didahulukan di mesin cuci digiling itu tuh aku dahulukan gitu ya. Dan pakaian-pakaian yang bener-bener kotor tadi tuh udah aku sikat-sikat dulu biar kayak Pak suami nggak terlalu capek. Alhamdulillah aja ya teman-teman, kayak sekarang itu tuh udah berasa lebih lega kalau untuk urusan cuci-mencuci. Kalau biasanya tuh bener-bener aku kelenger teman-teman. Ya pokoknya alhamdulillah deh ya, jangan lupa untuk selalu banyak-banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kita dapat ya teman-teman. Aku itu aja punya mesin cuci aja itu rasanya kayak udah bahagia banget gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya punya sesuatu yang lebih besar gitu ya, Masya Allah mungkin bakalan jauh lebih bahagia. Intinya itu kita harus lebih bersyukur dulu dengan hal-hal yang kecil yang kita dapat ya teman-teman, supaya hal-hal yang besar juga bisa datang menghampiri kita. Jikalau hal kecil aja kita itu belum bisa untuk mensyukurinya, bagaimana bisa kita nanti bersyukur ketika hal-hal yang datang ya, rezeki-rezeki yang besar datang kayak gitu. Seperti biasa di sini tuh anak-anak nemenin aku ya teman-teman. Jadi tadi itu mereka udah habis makan sate, cuman memang nggak aku record sih, biar kalian juga nggak bosan gitu ya, selalu aja ngeliatin aku ngasih Twin makan sate gitu ya teman-teman. Nah ini udah beres aku jemur pakaian. Aku di sini mau rapi-rapin dulu untuk hangernya, aku kasih jarak ya teman-teman. Alhamdulillah sih kalau untuk cuaca kayaknya tuh cerah teman-teman, tapi dia itu tuh nggak yang selalu cerah. Jadi hujan bentar itu mendung, bukan mendung sih, hujan bentar-bentar panas, habis itu hujan lagi panas lagi ya gitu aja ya teman-teman, seharian itu sampai sore ya memang kayak gitu cuacanya. Oke lanjut, di sini aku ke dapur buat beresin cucian piring aku. Ini itulah cucian piring aku yang aku cuci kemarin, baru sempat aku beresin sekarang. Masya Allah berasa sok sibuk banget. Pokoknya beneran deh teman-teman, kalau udah di hari food prep, di hari belanja mingguan itu capeknya badan Masya Allah nggak karuan banget ya. Pokoknya kayak bener-bener capek banget. Nah teman-teman, di sini pas aku nyusun piring, aku tuh nggak tahu kenapa gitu ya, pengen mindahin lagi ini tuh perkakas ini tuh ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen nyusun yang stok belanja mingguan di sini, belanja mingguan maksudnya belanja bulanan di sini. Dan piring-piring, maksudnya mangkok-mangkok atau baskom-baskom, toples-toples aku bakal balikin lagi ke tempat yang semula gitu ya. Jadi untuk di bagian sini aku bakalan simpan untuk stok belanja bulanan aku ya teman-teman, karena kan belanja bulanan aku juga stoknya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi insya Allah di lemari yang bagian yang kecil itu juga bakalan cukup sih. Teman-teman mau sedikit cerita nih teman-teman, kemarin itu di beberapa waktu yang lalu itu tuh ada yang komen di video aku ya, katanya itu Bunda Twin masih muda tapi suaranya itu kayak orang tua katanya gitu ya. Ya aku harus gimana ya teman-teman, bersyukur aja lah masih dikasih suara sama Allah ya nggak sih teman-teman. Lagian memang suaraku ini tuh bukan bawaan dari aku kecil ya teman-teman. Dulu suaraku itu nggak sampai seserak ini karena memang aku tuh dulu sering banget lomba pidato ya. Jadi kalau udah lomba pidato itu kan memang dituntut kita itu memang kayak lebih lantang dan suara kita lebih keras gitu ya, agar kayak apa yang kita sampaikan itu benar-benar sampai ke penonton kayak gitu kan teman-teman. Jadi dulu pernah pas aku lagi di Padang,
Waktu itu aku lagi lomba di Kota Padang ya teman-teman, dan nginepnya itu tuh di tempat manasik haji. Jadi waktu itu tuh sebenarnya aku cuma dapat satu konsep pidato yang buat aku hafal, tapi dadakan pas nyampe di Kota Padangnya itu tuh diinfoin sama guru aku kalau ternyata harus hafal dua konsep pidato gitu ya teman-teman, harus hafal di luar kepala. Jadi nanti juri yang bakal acak gitu ya teman-teman, yang mana yang akan kita bawakan kayak gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener giat banget berlatih sampai teman-teman setelah perlombaan itu suaraku tuh bener-bener nggak muncul sampai berhari-hari, dikarenakan memang bener-bener habis banget suaraku buat latihan, buat lomba gitu ya. Jadi setelah suaraku itu balik, memang suaraku tuh jadi serak, dan sampai sekarang ini ya seraknya itu udah nggak bisa sembuh ya teman-teman. Makanya suaraku tuh seperti ini. Aku tuh nggak marah sih teman-teman kalau misalnya ada orang yang komen kayak gitu, katanya itu aku masih muda tapi suaraku kayak orang tua. Mungkin kalau suaraku itu tuh lemah gemulai, merdu, lembut, mungkin kalian dengerin suaraku ini nggak bakalan ikutan semangat kayak gitu ya kayak sekarang ini. Nah kalau sekarang ini kan walaupun suaraku tuh serak, tapi kan aku banyak banget dapat komentar katanya itu justru suaraku yang seperti ini tuh yang bikin kalian itu semangat. Jadi dibalik kekurangan aku itu malah di situ terletak kelebihannya gitu ya teman-teman. Yang penting aku alhamdulillah selalu bersyukur aja dengan apa yang sekarang ini lagi aku punya gitu ya, punya suara yang serak, ya udah disyukurin aja, yang penting masih bisa bersuara gitu kan. Pokoknya ya teman-teman, kalau misalnya untuk teman-teman konten kreator pemula gitu ya, kalau pas lagi dapat komen-komen yang memang isinya udah bener-bener nggak bisa teman-teman terima, itu aku sarankan buat diblokir aja. Aku tuh ada ya teman-teman cerita-cerita dengan para konten kreator yang lain yang channelnya mungkin udah jauh lebih besar daripada aku gitu ya. Aku tuh cerita-cerita dan bahas-bahas tentang komen-komen. Nah mereka itu juga sama kayak aku teman-teman, kalau udah ada komentar yang miring itu bakalan langsung dihapus dan bahkan bisa diblokir langsung gitu ya. Pokoknya sekarang itu kita fokus ke orang-orang yang suka dan sayang sama kita aja gitu ya, nggak usah terlalu memikirkan orang yang nggak suka sama kita. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia teman-teman, sebaik apapun kita pasti akan ada orang yang tidak menyukai kita, dan sejahat apapun kita pasti akan tetap masih ada gitu ya orang yang suka sama kita, kayak gitulah kira-kira ya. Oke deh teman-teman, setelah panjang lebar aku itu bercerita, di sini aku mau lanjut lagi ke aktivitas aku dulu ya. Nah ini tuh aku lagi masak teman-teman, itu aku mau nyambel tempe. Terus juga ini aku ada goreng ikan, itu ikannya udah dikasih bumbu ya. Bumbunya sih tadi bawang merah, bawang putih, sedikit ketumbar dan kunyit ya. Terus dikasih garam sama dikasih roiko. Jadi tadi tuh udah aku diemin beberapa saat baru deh aku goreng itu buat lauknya anak-anak. Nah hari ini tuh aku masaknya yang simple aja ya, sambal tempe dan teri ya teman-teman, karena lagi pengen juga makan tempe gitu ya. Ya pengen-pengen banget sih enggak gitu, cuman yang lain-lain itu rasa lagi nggak pengen gitu, jadi pengen itu masak tempe dan teri aja biar pak suaminya juga nanti tuh lahap makannya gitu ya. Nah posisinya pas aku lagi masak, pak suami tuh lagi nggak di rumah ya teman-teman. Pak suami tuh lagi pergi keluar sama uaknya pak suami ya teman-teman, itu tuh buat nyari pasir gitu ya, buat insya Allah buat renovasi dapur aku gitu. Jadi dicari pasir yang memang bagus ya teman-teman, karena apa ya, kemarin itu tuh udah ditanya sama tukangnya, jadi tukangnya tuh udah ngasih tahu ya pasir yang dicari itu seperti apa gitu. Mohon maaf ya teman-teman jika di suara dubbingku kedengaran suara anak-anak. Jadi aku ini dubbing pas lagi anak-anak itu main. Jadi mohon maaf kalau misalnya suara anak-anak yang ketawa-ketawa itu tuh kedengeran ya di dubbing aku. Nah itu ikannya udah mateng, terus juga di sini terinya juga udah mateng. Langsung aku angkat aja dan aku kurangin ya untuk si minyaknya, karena menurut aku ini tuh minyaknya itu kebanyakan ya teman-teman. Oke langsung aja di sini aku tuh mau sambel maksudnya mau tumis untuk sambelnya. Kalau aku tuh sambel itu nggak macem-macem ya teman-teman, bumbunya cuman bawang merah gitu ya, kadang dikasih bawang putih kadang enggak, terus cabai rawit sama cabai merah gitu ya. Tapi kalau di blender biasanya aku blendernya menggunakan minyak. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, akhir-akhir ini aku tuh terlalu apa ya, maksudnya kurang suka gitu ya, kurang suka sama masakan yang ada bawang putihnya. Maksudnya kalau sambal gitu ya, kalau gulai kan memang enaknya itu pakai bawang putih, tapi kalau sambal aku tuh rada kurang suka sekarang ini pakai bawang putih. Jadi bawang putih itu lumayan awet ya. Nah teman-teman di sini sambalnya itu tadi ya rada kebanyakan, jadi aku pisahin aja ya. Nanti kalau misalnya pengen nambah sambalnya ya tinggal nyomot aja ya teman-teman di tempatnya gitu ya. Nah ini tuh udah beres aja aku masak ya teman-teman. Langsung aja aku salin untuk si sambal tempe dan juga terinya ke dalam piring wadah gitu ya. Terus di sini lanjut seperti biasanya gitu ya, aku bersih-bersih.
Pokoknya untuk kalian yang biasanya itu setelah habis masak itu nggak pernah bersih-bersih, mulai dari sekarang kalian itu harus selalu menyempatkan waktu ya teman-teman buat bersih-bersih di dapur. Biar apa? Biar setelah kita tinggal dapur kita itu bersih, dan ketika kita mau pakai lagi nanti dapurnya itu masih dalam keadaan yang bersih. Jadi kita juga beraktivitas itu juga semangat kayak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, menu hari ini tuh udah mateng. Ada goreng ikan, terus itu ada sambal tempe, dan itu ada sambelnya gitu. Aku nggak bikin sayur karena lagi nggak mood. Oke, lanjut. Di sini aku juga mau nyuci piring, dan aku juga mau sekalian aja buat sapa-sapa untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Semoga untuk kalian yang udah selalu nonton video aku ini bisa selalu suka, sehingga kalian tuh mau balik dan balik lagi ke video aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman, agar channel aku lebih berkembang dan pastinya aku juga lebih bersemangat dalam membuat video-video yang selanjutnya. Untuk kalian yang dari seluruh Nusantara ataupun dari luar Indonesia, aku ucapkan terima kasih untuk kalian udah selalu dukung dan support aku. Masya Allah, pokoknya banyak banget aku tuh dapat komentar-komentar yang positif, dan itu benar-benar bikin mood aku tuh benar-benar bagus ya teman-teman, kalau udah bacain komentar-komentar positif dari teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, aku tuh juga ada dapat pertanyaan, katanya Bunda tuh kayaknya nggak pernah males ya orangnya. Waduh, nggak mungkin banget ya teman-teman. Pastinya kalau rasa malas itu ada. Terkadang kalau misalnya pas aku lagi malas gitu ya, misalnya pagi-pagi malas nge-record gitu ya, memang biasanya aku tetap beraktivitas sih teman-teman, cuman kadang nggak aku record. Jadi kalau pas aku lagi malas ya udah aku nggak record dulu gitu ya. Tapi kan aku tetap bisa tayang ya teman-teman, karena kan aku ada stok video. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman, kalau misalnya kita itu punya stok video di saat kita lagi malas, di saat kita lagi sakit, di saat kita lagi ada halangan sesuatu gitu yang membuat kita nggak bisa record, tapi kita tetap bisa tayang. Menurut aku ya teman-teman, menjaga kekonsistenan itu sangat susah. Jadi aku tuh bener-bener harus berusaha untuk selalu konsisten. Makanya di saat aku itu memang bersemangat, aku tuh bisa bikin konten itu beberapa video gitu ya dalam satu hari. Agar apa? Ya agar aku tuh bisa punya selalu itu punya stok teman-teman. Mungkin kalian bilang, Bun aku memorinya kecil gitu ya, nggak bisa stok video. Jadi caranya tuh gini teman-teman, kalian itu record, terus langsung edit, langsung dubbing, dan langsung diupload. Tapi jangan dipublik dulu. Tapi kalian jadwalkan hari apa atau jam berapa kalian itu mau tayangkan videonya. Nah kalau nanti udah diupload ke YouTube itu udah bisa dihapus yang di memori kita teman-teman. Jadi kan bisa selalu longgar gitu ya memori kita. Aku seperti itu. Jadi bukan berarti aku bilang stok aku itu banyak, itu tuh simpen semua di memori, enggak ya. Jadi setelah aku edit, aku dubbing, aku upload, aku kasih thumbnail, itu tuh langsung aja gitu ya teman-teman. Aku itu upload, dan nanti setelah diupload aku hapus di memori aku yang mentahannya. Oke teman-teman, di sini lanjut. Di sini tuh mobil yang buat bawa pasir itu tuh udah datang. Jadi itu tuh adalah mobil uak aku ya teman-teman, bukan uak aku sih. Ya uak aku lah ya, uak Pak suami ya uak aku juga. Maksudnya itu mobil uak ya teman-teman. Dia yang Pak suami itu minta tolong sama uak buat nemenin, dan sekalian pakai mobilnya uak ya buat nyari pasir. Jadi Pak suami itu langsung aja tadi ikutan buat nyari pasirnya, biar kayak lebih tahu juga gitu ya teman-teman, pasirnya itu yang kualitasnya bagus. Nah teman-teman, untuk harga pasir satu mobil seperti ini tuh nggak yang satu mobil full banget sih, tapi kan hitungannya satu mobil ya. Ini tuh 380.000 ya teman-teman. Itu tuh udah sama upah muatnya gitu ya. Pokoknya kalau harga pasirnya itu sih kata uak aku cuma 250. Cuman upah untuk apa ya, untuk tukang muatnya itu buat muat pasirnya ke dalam mobil itu tuh sekitar 130 gitu ya. Jadi harga pasirnya itu jatuhnya 380.000. Nah ini tuh aku numpang pasirnya itu di tanah tetangga ya teman-teman. Ini tuh udah saudara juga sih sama kami ya. Jadi alhamdulillah tadi tuh udah minta izin ya teman-teman, dan alhamdulillah itu dikasih izin sama orangnya. Jadi sekarang mau naruh pasirnya di sini karena mau dimasukin untuk mobil ke dalam ke dalam halaman aku tuh nggak bisa teman-teman. Semoga lah nanti ada rezeki buat ditebang ya pohon sawit yang satu batang yang di dekat batu bata ini, biar mobil-mobil itu bisa masuk. Cuman sekarang tuh masih belum ada budgetnya.
Nah ini tuh satu mobil dulu ya teman-teman, tapi untuk mobil kedua aku nggak record lagi karena ya sama aja kayak gini. Tapi yang jelas pasirnya itu tuh dipesannya itu 2 mobil ya teman-teman, dan semoga lah nanti itu cukup. Kalau misalnya nanti kurang ya udah tinggal beli aja lagi ya, karena kalau kurang juga mau gimana gitu kan. Nah ini dia ya teman-teman, untuk si pasirnya itu tuh udah ada ya, ini tuh 2 mobil. Alhamdulillah ini tuh untuk pasir udah aman, batu bata udah aman, seng udah aman, palingan tinggal mikirin kayu, tinggal mikirin semen gitu ya teman-teman. Dan ada juga mau beli kerikil gitu, cuman nggak yang terlalu banyak. It's been way too long. Oke, dilanjut di malam harinya teman-teman. Di sini tuh Pak suami, anak-anak sama Uwa itu lagi makan bersama. Jadi sebenarnya aku tuh nggak tahu teman-teman kalau Uwa itu tuh bakalan sampai sore bahkan malam di sini ya. Makanya aku tuh masaknya menunya seadanya aja. Padahal sebenarnya itu pengen banget masak yang menu yang agak enak lah gitu ya, karena kan ada Uwa gitu ya. Tapi memang karena tadi tuh mobilnya itu dadakan terpuruk ya teman-teman. Alhasil itu pulangnya jadi kemalaman gitu kan. Kalau mau masak lagi kan nggak keburu ya. Jadi ya udah deh makannya seadanya aja. Alhamdulillah sih kata Uwa ini tuh enak-enak aja, udah biasa kok katanya makan kayak gini juga ya, alhamdulillah. Jadi kan tadi aku nggak ada bikin sayur, alhasil tadi beli mie instan aja buat kuah-kuahnya. Dan di sini aku nggak ikut makan ya teman-teman, aku tuh di sebalik layar aja, tapi tetap ya ikut ngobrol-ngobrol gitu barengan sama Uwa dan ayahnya Twin. Jadi Uwa ini tuh bermalam juga di rumah ya teman-teman, 1 malam. Besoknya itu baru Uwa itu pulang gitu ya, karena kan ini udah malam ya. Dan kasihan juga kalau misalnya mau pulang kan, rumahnya itu lumayan jauh sih teman-teman. Terima kasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian lebih bersemangat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kata-kata aku yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.